Seperti kata-kata bijak yang diucapkannya, orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya ia tidak pernah melangkah. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Kali ini saya akan ngomongin soal bisnis. Apalagi dunia bisnis saat ini sedang banyak digemari dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari yang tua maupun yang muda, dari luar negeri maupun masyarakat kita Indonesia untuk memperoleh pundi-pundi uang. Banyak orang yang sudah memulai, kemudian sukses, namun tak sedikit pula yang sudah memulai namun tetap saja gagal. Ngomongin soal bisnis, tak selamanya harus dimiliki orang yang pintar, cerdas, berprestasi dan semacamnya. Namun, orang goblok pun punya kesempatan yang sama untuk memulai sebuah bisnis. Nah, buat kalian yang masih bingung untuk memulai suatu bisnis, atau buat kalian yang sudah punya bisnis namun pergerakannya gitu-gitu aja, bingung dengan perkembangannya, sepertinya kalian perlu belajar dari kisah inspiratif Bob Sadino, salah satu pengusaha terbesar di Indonesia yang mempunyai pemikiran yang sangat kreatif, lain dari yang lain, bahkan bisa dibilang sangat nyeleneh. Namun, pemikirannya sudah banyak menginspirasi para pelaku bisnis dari berbagai kalangan, khususnya di negeri kita, Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang kenal siapa Bob Sadino. Nah, buat kalian yang masih belum kenal, oke, kita kenalan dulu. Hai teman cerita, kembali lagi bersama saya dengan konten cerita inspiratif di channel ini di Ada Cerita. Bambang Mustari Sadino atau biasa dikenal Bob Sadino lahir pada 9 Maret 1933 di Tanjung Karang, Hindia Belanda atau kini disebut Bandar Lampung. Bob Sadino merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Sadino dan Ibu Suharaputra. Ia dibesarkan dari keluarga yang berkecukupan dengan seorang ayah yang berprofesi sebagai guru sekaligus kepala sekolah di zaman Belanda dahulu. Terlahir dari ayah seorang guru, pendidikan Bob Sadino bisa dikatakan sangat cukup. Ia mengenyam pendidikan SD di Yogyakarta, SMP di Jakarta, dan SMA di Jakarta. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa namanya menjadi Bob Sadino? Nama Bob Sadino sendiri diambil dari singkatan bukan orang biasa. Nah, nama itu yang melekat hingga sampai saat ini. Setelah lulus SMA, Bob Sadino memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia lebih memilih untuk belajar tentang kehidupan dari pengalaman yang ia jalani sendiri. Nah, dari sinilah kisah Bob Sadino dimulai. Langkah pertama yang diambil Bob Sadino setelah lulus SMA, dia menjadi karyawan di PT Unilever. Ia di sana bekerja selama beberapa tahun. Di usianya yang memasuki 19 tahun, Bob Sadino harus berduka cita ketika bapaknya meninggal dunia. Kejadian ini membuat Bob Sadino harus lebih keras lagi untuk belajar hidup mandiri. Sepeninggalan kedua orang tuanya, Bob Sadino sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara mendapat hak waris sepenuhnya. Karena pada saat itu, kehidupannya yang masih belum mapan, dari 5 bersaudara, hanya Bob Sadino. Privilege yang diterima Bob Sadino dengan menerima hak waris sepenuhnya, tak lantas membuatnya menjadi manja dan puas diri. Setelah beberapa tahun menjadi karyawan di Unilever, Bob Sadino memilih untuk berhenti bekerja di situ. Setelah itu, dia memutuskan untuk berkeliling dunia dengan bekal harta waris yang dia miliki. Mungkin hati kalian sedikit berbisik, pantesan Bob Sadino menjadi sukses. Wong dari kecil aja, bapaknya udah kaya, udah dapat harta waris lagi sepenuhnya. Nah, ini yang berbeda dari Bob Sadino. Berbekal harta waris yang ia miliki dengan manajemen keuangan yang belum maksimal, ia kemudian memilih untuk menetap di Belanda. Di Belanda, Bob Sadino bekerja di pelayaran Jakarta Lloyd di Amsterdam dan Jerman. Dan di Belanda pula lah Bob Sadino menemui tambatan hatinya yang bernama Sulami Sujud, yang kemudian menjadi istrinya yang merupakan karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Setelah 9 tahun di Belanda, Bob Sadino ingin punya kebebasan waktu dan lepas dari belenggu perusahaan.
Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Berbekal gaji hasil dari kerja di Eropa dan sisa harta warisannya, ia kemudian membeli mobil dan tanah di Kemang. Mobil yang ia beli kemudian dia sewakan dan dia sendiri yang menjadi sopirnya. Namun naas, usahanya tidak berjalan dengan lancar setelah musibah menimpa Bob Sadino yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Akibat musibah yang menimpanya, Bob Sadino mengalami kerugian besar dan tidak bisa melanjutkan sewa dan memperbaiki mobilnya. Desakan kesulitan itu akhirnya membuat Bob Sadino menjadi kuli bangunan dengan upah Rp100 per hari untuk menyambung hidupnya dan keluarganya. Masalah yang ia alami tidak membuatnya menyerah sampai di situ. Bob Sadino selalu berusaha untuk bangkit hingga kemudian dia memutuskan bisnis telur ayam negeri. Ide ini muncul ketika temannya yang bernama Sri Mulyo Herlambang menyarankan untuk berbisnis ini untuk melawan depresinya. Bob Sadino semakin yakin melihat telur ayam kampung lebih kecil dibanding telur ayam negeri. Ditambah lagi, Bob Sadino melihat konsumen telur di Indonesia masih sangat banyak. Seperti halnya ketika dia menjadi kuli, telur adalah salah satu lauk yang selalu ada di jam makannya. Bisnis telur ayam negeri yang dibangun Bob Sadino tidaklah mudah, karena pada saat itu telur ayam kampung masih mendominasi pasar Indonesia. Apalagi waktu itu telur ayam negeri di pasaran tak ada yang menjualnya. Mengingat ia bukanlah lulusan ilmu peternakan, membuat Bob Sadino mencari cara untuk belajar tentang peternakan. Seperti halnya dia belajar dari majalah yang berbahasa Belanda yang minta ke temannya yang berada di luar negeri. Langkah pertama yang diambil Bob Sadino dalam menjual telur ayam negeri, ia menawarkan pada tetangganya yang berada di daerah Kemang. Sambil lalu berbagi tugas dengan istrinya, Bob Sadino menjual telur ayam dari pintu ke pintu atau secara door to door. Namun, berhubung telur ayam negeri yang belum populer di Indonesia pada kala itu, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat atau warga negara asing yang tinggal di daerah Kemang. Ada yang menarik dari Bob Sadino. Ketika dia melihat bisnisnya sepi pembeli, dia mulai berpikir kreatif, aneh, bahkan bisa dibilang nyeleneh. Seperti halnya, ia dengan sengaja menyelipkan telur busuk ke sebagian pembelinya. Dengan garansi, 1 butir telur yang busuk akan diganti dengan 10 butir telur yang bagus. Cara itu biasa ia selipkan ketika ada seorang ibu-ibu yang sangat terkenal cerewet ketika membeli di warungnya. Teknik yang dilakukan Bob Sadino ini menuai sukses besar, apalagi ibu-ibu yang terkenal sangat cerewet memberitahu pada teman-temannya yang lain. Dan seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal, sehingga bisnis Bob Sadino semakin berkembang. Bisnis telur ayam negeri yang terus meningkat tidak membuat Bob Sadino menjadi mudah puas, dan akhirnya mengembangkan bisnisnya ke bidang sayuran. Ia pun berhasil melihat peluang dengan mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan yang ada di luar negeri namun belum ada di Indonesia. Sayur dan buah yang dikenalkan Bob Sadino adalah jagung manis, melon, dan juga brokoli. Kesempatan dan peluangnya yang sangat besar membuat penjualannya meningkat sangat drastis. Dari keberhasilan bisnisnya ini, Bob Sadino bahkan tidak hanya menjual sayurannya saja, namun ia juga memperkenalkan cara berkebun hidroponik di Indonesia untuk menghasilkan sayur yang segar dengan cara yang mudah. Pada saat itu, cara berkebun yang dilakukan Bob Sadino belum pernah ada yang melakukannya sama sekali. Ia pun akhirnya mengajak para petani lokal untuk mengembangkan cara berkebun dengan konsep yang dinamakan Camp Farm. Bisnis sayurannya yang sukses tak lantas membuat Bob Sadino berhenti untuk mengembangkan usahanya. Ia pun membuat supermarket yang bernama Camp Chick yang dikembangkan dari konsep Camp Farm-nya. Camp Chick adalah supermarket yang dibentuk Bob Sadino pada tahun 1970 yang menyediakan berbagai macam pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Berdirinya supermarket Camp Chick membuat perusahaan Bob Sadino semakin bersinar. Hingga akhirnya Bob Sadino kembali memanfaatkan peluang
untuk membuat produk sosis, dikarenakan banyaknya permintaan yang meningkat di masyarakat. 5 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1975, Bob Sadino kembali membuka perusahaan yang bernama Chem Food. Perusahaan ini menjadi pelopor industri daging olahan pertama kali di Indonesia. Produk Chem Food antara lain burger, bakso, nugget, dan berbagai olahan daging lainnya. Tercatat pada tahun 1985, perusahaan Bob Sadino rata-rata penjualannya berkisar 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayur per tahun. Berkat keuletan, ketekunan, serta ide-ide kreatifnya, Bob Sadino banyak dikagumi masyarakat karena menginspirasi orang banyak. Bob Sadino memang merupakan sosok pionir bangsa yang mengenalkan ayam negeri, telur ayam negeri, dan menjadi orang pertama yang menggunakan perkebunan sayur hidroponik dan memperkenalkan ke masyarakat luas. Sampai saat ini, Bob Sadino tercatat memiliki beberapa bisnis. Dan inilah daftar bisnis Bob Sadino. Supermarket Kemcik didirikan pada tahun 1970 oleh Bob Sadino yang menyediakan berbagai produk impor untuk orang Jakarta. Chem Food adalah perusahaan yang berfokus pada pengolahan daging. Bob Sadino mendirikan perusahaan ini melihat peluang banyaknya permintaan daging dan sosis dari masyarakat banyak. Chem Farm adalah perkebunan milik Bob Sadino yang berfokus pada agribisnis sayuran dan buah-buahan. The Mansion at Kemang adalah sebuah perusahaan yang berkonsep apartemen, pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang berada di satu lokasi. Nah, itulah sederet bisnis yang dimiliki Bob Sadino. Jika kita melihat dari karir bisnis yang dijalani Bob Sadino adalah tipe orang yang sekali punya ide langsung mempraktekkan, sekali punya ide langsung mengeksekusinya, tanpa berpikir panjang dan tanpa banyak teori. Seperti kata-kata bijak yang diucapkannya, orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya ia tidak pernah melangkah. Selain dikenal sebagai pengusaha tersukses, Bob Sadino juga dikenal sebagai motivator dengan kata-kata bijak yang sangat memotivasi kehidupan. Seperti halnya kata-kata bijak berikut ini. Berhentilah membuat rencana dan melangkahlah. Banyak orang bertanya, bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Itulah secuil kata-kata bijak dari Bob Sadino, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat kalian yang pengen memperdalam metode bisnis yang dimiliki Bob Sadino, kalian bisa baca-baca buku ini deh. Belajar Goblok dari Bob Sadino. 101 cara berpikir dan bertindak untuk jadi pengusaha sukses. 33 cara kaya ala Bob Sadino. Goblok, pangkal kaya. Mereka bilang saya gila, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah sederet cerita menarik dari kisah perjalanan hidup Bob Sadino. Bob Sadino menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Januari 2015. Semoga ilmu-ilmu yang disumbangkan untuk bangsa menjadi amal jariah baginya, dan semoga beliau dimasukkan ke surga Firdausnya. Amin.